Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudara sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali dalam kajian latihan membaca kitab Gundul, sesi atau pertemuan kedua dari kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua di dalam belajar membaca kitab para ulama kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada teman-teman sekalian yang menyempatkan waktu untuk bisa hadir pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam sampai akhir zaman. Baik, teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sampai pada membaca syarah dari kitab Al-Usul As-Salasah sampai pada waqaddarnahu muakharan li faidataini al-ula at-tabarruku bil bada'ati bismillahi subhanahu wa ta'ala, as-saniyatu ifadatul hasri lianna taqdimal muta'alliqi yufidu al-hasrah. Kita sudah sebutkan dan sudah kita terjemahkan. Sekarang insyaallah kita masuk pada paragraf baru, dan insyaallah nanti pada akhir pertemuan ini insyaallah kita buka soal jawab ya. Bagi teman-teman yang ada kendala dalam membaca paragraf sebelumnya, silakan untuk ditanyakan. Dan juga kaitannya dengan bacaan kita pada malam hari ini juga, jika seandainya ada hal yang kurang jelas, silakan untuk ditanyakan kaitan dengan bahasanya. Baik, di situ ya pengarang ya rahimahullahu taala mengatakan, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, wa qaddarnahu munasiban. Sudah kita sebutkan bahwa ya qaddarnahu fi'il madhi, di sini ada dhamir nahnu ya. Wa qaddarnahu, hu di sini dhamir, ini namanya dhamir nasab ya. Dhamir nasab muttasil sebagai maf'ul bihi, wa qaddarna na sebagai fa'il dhamir rafa ya, muttasil fi mahalli rafa sebagai fa'il ya. Nah, wa qaddarnahu dia adalah dhamir nasab muttasil sebagai maf'ul bihi al-awwal, sedangkan munasiban ini adalah maf'ul bihi tsani, maf'ul bihi yang kedua. Wa qaddarnahu munasiban, tadi ya munasiban maf'ul bihi, makanya dia mansub ya, fathataini, mansub fathataini karena dia nakirah, tidak ada alif lam. Wa qaddarnahu munasiban li'annahu adallu alal muradi ya.
Li'annahu, li'an ini adalah saudara anna atau saudara inna gitu ya. Li'annahu artinya karena ya. Nah, hu ini adalah isimnya. Dia adalah isimnya. Ya, fi mahallin nasbin, nanti i'rabnya fi mahalli nasbin. Adallu, adallu ini ada tasydid pada lamnya. Adallu dia sebagai khobar. Khobar dari li'anna ini. Karena li'anna ini dia butuh isim dan khobar. Maka khobarnya harus berupa ya marfu, yaitu dhammah. Di sini dengan dhammah. Tanda rofa'nya dengan dhammah. Li'annahu adallu 'alal muradi. 'Ala al-muradi. Al-muradi dia majrur dengan kasrah karena diawali oleh ya harfu jar ala. Ala ini harfu jar, dia fungsinya mengkasrohkan, mengejarkan, mengkasrohkan isim yang jatuh setelah dia ini. Makanya dibaca alal muradi karena ada ala. Ingat ini kaidah ya, semua yang ada kata yang jatuh setelah ala maka hendaklah dikasrohkan nantinya. Baik, saya ulang bacanya. Wa qaddarnahu munasiban li'annahu adallu 'alal muradi. Kita terjemahkan. Wa qaddarnahu, dan kita takdirkan dia munasiban ya. Cocok, sesuai katanya. Sesuai ya. Li'annahu karena fiil tersebut adallu. Li'an artinya karena, li'annahu dia, maksudnya fiil yang cocok tadi ya. Li'annahu karena dia adallu lebih menunjukkan alal muradi kepada tujuan dan maksud. Ya. Li'annahu adallu 'alal muradi. Lebih menunjukkan kepada maksud atau tujuan. Murad artinya maksud atau tujuan. Ya. Falau qulna, falau, fa ini maka ya, artinya fa. Maka, fa artinya maka. Lau ini harful lau. Bahasa kitanya kalau ya. Maka kalau, falau, maka kalau qulna masalan, kita mengatakan masalan ya. Falau qulna masalan indama nuridu an naqra'a kitaban. Saya ulang. Falau qulna masalan indama nuridu an naqra'a kitaban bismillahi nabtadi'u ma yudra bimaza nabtadi'u. Ma yudra bimaza nabtadi'u. Kata beliau ya, falau qulna, tadi qulna di sini ada dhamir nahnu ya, dari kata qala. Kalau yang ini tadi qaddara ya. Nah, ini asal katanya qala, berkata. Ketika dhamir nahnu maka qulna. Kalau kita tasrifkan dia, misalkan qala, qalu, qalat, qalata, qulna, qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qultu, qulna, qulna, kami ya, nahnu, kami. Ini fi'il madhi kemasukan dhamir nahnu. Begini modelnya, qulna ya. Masalan namanya ya, ini bisa dikatakan maf'ul bihi ya. Atau maqul qaul ya, maqul al-qaul, atau juga boleh maf'ul bihi. Indama,
Indama, ini namanya zaraf ini. Inda, ya, bisa dia sebagai zaraf zaman. Ya. Indama artinya ketika. Indah. Ya. Indama, ma-nya adalah ma zaidah ya. Tambahan. Indama nuridu, nuridu ini adalah fi'il mudhari' dari dhamir nahnu, nuridu. Yuridu, yuridani, yuriduna. Tasrifnya ya. Yuridu, yuridani, yuriduna. Turidu, turidani, yuridna. Turidu, turidani, turiduna. Turidina, turidani, ya. Turidna, nuridu, uridu, nuridu, uridu, nuridu. Nah, kami ingin, kita ingin, artinya ingin. An naqra'a. Kenapa dibaca an naqra'a? Naqra'a karena adanya an. Jadi an ini dia menasobkan, dia adalah adatun nawasib, adat nasibah yang menasobkan fi'il mudhari'. Ketika ada an maka naqra'a. Aslinya dia naqra'u. Aslinya naqra'u ketika tidak ada an ini. Ya. Nah, maka disebut dia adalah naqra'a, dia adalah mansubun ya, li'annahu masbuqun bi'an diawali u, kata beliau. Dengan menyebut nama Allah, bismillah, dengan menyebut ya dengan nama Allah, dengan ism nama Allah ya, lafzul jalalah, bismillahi nabtadi'u. Nahnu ini di sini dhamirnya nahnu. Yabtadi'u, yabtadi'ani, yabtadi'una, tabtadi'u, tabtadi'ani, yabtadi'na, tabtadi'u, tabtadi'ani, tabtadi'ina, tabtadi'na, tabtadi'na, tabtadi'ina, anti, anta dari anta ya. Tabtadi'u, tabtadi'ani, tabtadi'una, anti, tabtadi'ina, antuma, tabtadi'ani, antunna, tabtadi'na, ya, ana abtadi'u, nahnu nabtadi'u. Dan dia marfu ya, karena tidak ada alat ya yang membuat dia fathah atau nasab. Baik. Saya ulang baca. Falau qulna masalan indama nuridu an naqra'a kitaban bismillahi nabtadi'u. Kata beliau, jika falau ya, bisa juga kalau ya, atau jika diartikan. Jika kita mengatakan ya, misalnya indama nuridu, ketika nuridu kita ingin an naqra'a membaca kitaban sebuah buku, dan kita memulai dengan bismillahi nabtadi, dengan menyebut nama Allah kita mulai. Ma yudra, kata beliau, ma di sini tidak, ma di sini ma nafiyah. Ma nafiyah artinya tidak. Ma yudra bimaza nabtadi'u, tidak diketahui ya, dengan apa orang itu, dengan apa kita mulai ya, tidak diketahui. Ma yudra tidak diketahui. Yudra ini fi'il mudhari' majhul ya. Yudra hasilnya kan yadri, yadri dia. Maklumnya yadri, majhulnya yudra. Yang diartikan di, karena dibuang fa'ilnya, dibuang pelakunya. Ma yudra ya, tidak diketahui bimaza nabtadi'u, dengan apa kita mulai pekerjaan tersebut. Ya. Bimaza, dengan apa, nabtadi'u, kita mulai. Lakin, akan tetapi ya, lakin akan tetapi bismillahi aqra'u, bismillahi aqra'u dengan takdir aqra', dengan takdir aqra'u ya, aku menyebut nama Allah ya, aku membaca, yakunu adalla. Hal itu kata beliau, kalau takdir kata kerjanya aqra'u bukan nabtadi'u ya, yakunu adalla 'alal muradi, maka yakunu ya,
kata beliau adalah akan menjadi, yakunu menjadi, adalah lebih menunjukkan alal muradi kepada maksud dan tujuan. Allazi abtadi'u bihi. Allazi abtadi'u bihi. Yang aku mulai dengannya. Yang aku mulai dengannya. Tadi di sini saya baca yakunu adalah, dia adalah khobar kana ya. Khobar kana. Khobar kana. Mana isim kana di sini? Ya, itu takdirnya huwa. Mustatir, takdirnya huwa, kembali kepada fi'il aqra gitu ya. Aqra. Alal muradi, ala harfu jar tadi ya, yang mengkasrohkan isim setelahnya, al muradi. Nah, allazi dia isim isyarah yang abtadi'u bihi, aku mulai dengannya. Baik. Saya ulang, saya baca dari awal. Wa qaddarnahu munasiban. Wa qaddarnahu munasiban li'annahu adallu 'alal muradi. Falau qulna masalan indama nuridu an naqra'a kitaban bismillahi nabtadi'u ma yudra bimaza nabtadi'u. Lakin bismillahi aqra'u yakunu adalla 'alal muradi allazi abtadi'u bihi. Allazi abtadi'u bihi. Baik. Jadi maksud dari paragraf ini, kata beliau, kami takdirkan munasiban ya, dengan kata kerja yang cocok. Kata kerja yang cocok dengan perbuatan yang hendak kita lakukan, maksudnya ya. Kenapa kata beliau? Li'annahu, karena dia lebih menunjukkan kepada maksud dan tujuan. Ya. Berbeda halnya jika kita memberikan takdir ketika membaca buku misalkan ya, atau pekerjaan apa saja yang lainnya, tapi kita selalu mengatakan ya nabtadi'u ya. Maka hal ini tidak diketahui mau ngapain maksudnya. Mau ngapain? Ya. Ini kaitan dengan apa? Tabarruk dengan bismillah kemarin ya. Masih ingat? Jadi setelah bismillah kita sudah sebutkan ada kata kerja yang terbuang di sana. Ada kata kerja yang terbuang ya. Kalau saya tulis ya kan ya. Masih kita murojaah sedikit, perhatikan papan tulis. Ya. Kita mengatakan bismillahi ya. Bismillahi di sini ada kata kerja di sini yang terbuang. Ya. Yang terbuang. Dan kata kerja yang terbuang ini ditakdirkan ya harus sesuai dengan pekerjaan yang hendak dilakukan setelah kita mengucapkan bismillah itu. Sudah saya contohkan pada pertemuan kemarin bahwa ketika ingin makan maka ditakdirkanlah bismillahi akul. Ya kan? Ketika ingin makan bismillahi akul. Bismillahi akulu. Ya. Aku makan, ya kan? Mau minum, bismillahi asyrabu. Asyrabu. Ya, ini ditakdirkan namanya. Jadi kata-kata ini adalah kata yang ditakdirkan dan tidak boleh ada, tidak boleh, nggak usah disebut dia. Ya, nah kata beliau, kami takdirkan cocok sesuai dengan pekerjaannya untuk apa? Adalah alal murad, adalu alal murad, lebih menunjukkan kepada maksud. Ya, nah, ini berbeda halnya, kata beliau, berbeda halnya ketika mengatakan
ya, dengan kata kerja yang ditakdirkan dengan kata kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaan. Nabtadi misalkan tadi, nabtadi artinya kita mulai gitu ya. Setiap membaca bismillah takdirnya nabtadi. Ya, bismillah misalkan bismillah selalu dengan abtadi'u, saya mulai gitu ya. Abtadi'u. Bismillahi abtadi'u. Ya. Di sini nggak ada Allahnya. Bismillahi. Abtadi'u. Ya. Nah, kata beliau, kata ini belum jelas nanti kita mau ngapain. Selalu mengatakan ingin makan, bismillah aku mulai. Ingin tidur, bismillah aku mulai. Nah, ini masih belum jelas. Berbeda kalau langsung mentakdirkan kata kerja yang sesuai dengan pekerjaan kita. Ini lebih apa? Adallu, lebih menunjukkan kepada maksud dan tujuannya. Ini kata beliau. Ya. Jadi mayudro, ya, tidak diketahui di situ di buku mayudro bimadza nabtadi. Ya. Orang tidak mengenal kita mau ngapain ini, ya kan? Lakin tadi akan tetapi kalau memberikan takdir kata kerja yang sesuai dengan apa yang kita lakukan, maka hal itu lebih menunjukkan kepada maksud dan tujuan kita. Baik, ini maksud daripada kata beliau wa qaddarnahu munasiban. Kami takdirkan ya, di situ ada kata kerja yang cocok ya, ketika dibuang maka itu lebih memberikan lebih menunjukkan kepada sebuah maksud dan tujuan. Baik. Paragraf berikutnya di situ ya Allah. Beliau ingin mensyarah lagi bahwa di situ kan ada bismillahi, bismi. Ya Allah, bisminya sudah disyarah, tinggal Allahnya. Allah disyarah lagi sekarang. Kata beliau Allahu, ya dalam kurung itu Allah alamun. Ini alamun dibaca ya. Alamun alal bari jalla wa ala. Alamun alal bari jalla wa ala. Wa huwal ismu allazi tatba'uhu jami'ul asma'i. Ya. Allah alamun adalah alam. Alam ini artinya tanda ya. Alam artinya tanda. Alamun tanda, simbol. Alal bari yang menunjukkan kepada al-bari, pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam. Al-bari artinya ya, pencipta alam. Jalla wa ala yang maha mulia, jalla maha mulia, wa ala lagi tinggi. Jalla wa ala mulia lagi tinggi. Wa huwal ismu, wa huwa al ismu, dan dia adalah nama allazi yang tatba'uhu ya, diikuti oleh jami'ul asma'i. Jami'u semua nama-nama. Semua nama-nama. Baik. Ya, ini beliau memberikan syarah ya.
Allah dalam bismillah tadi, Allah itu adalah alam. Allah di sini sebagai mubtada ya. Alamun sebagai khobar. Maka saya baca alamun dhammah. Alamun. Alal bari, ala harfu jar, al bari dia adalah jar ya, karena diawali oleh ala. Nah, yang kemarin belajar mukhtarat al-bari ini isim apa ini namanya? Ditinjau dari bangunan akhirnya. Nah, ini namanya isim ya mangkus gitu ya. Alal bari jalla wa ala, ini sifat bagi Allah. Jalla wa ala, doa sifat bagi Allah. Maha mulia dan maha tinggi. Tidak butuh i'rab ini ya. Wa huwal ismu, dan wa huwa al ismu, huwa sebagai mubtada, al ismu khobar, wa huwal ismu allazi yang tatba'uhu, hu ini maf'ul bihi ya, fa'il dari kata atau fi'il tatba'u ini adalah jami'u al asma'i. Nah, ini mudhaf ilaihnya, dan ini susunan idhafah namanya. Idhafah dalam pembahasan mukhtarat kemarin kita bahas bahwa jami'u ini adalah isim karena dia mudhaf kepada apa? Asma yang merupakan isim, tanda isimnya alif lam. Baik. Maka jami'u ini adalah fa'il dari tatba'u. Tatba'uhu jami'ul asma'i. I karena dia idhafah mudhafun ilaih. Ini kaidah bahwa mudhaf ilaih itu dia majrur ya, kasrah. Alamat jarnya dengan kasrah di sini ya, asma'i. Baik. Saya terjemahkan bahwa Allah itu adalah alam, tanda yang menunjukkan kepada Al-Bari pencipta, Jalla wa ala yang maha mulia lagi tinggi. Wahwal ismu, dan dia Allah ini lafaz jalalah ya. Al-ismu nama allazi yang diikuti oleh semua nama. Di Allah itu lebih dulu kemudian diikuti oleh nama-nama yang lainnya. Ya kan? Seperti dalam bismillah itu sendiri, bismillahi baru datang ar-Rahman ar-Rahim dengan menyebut nama Allah ya, sifatnya ar-Rahman ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Baik. Kemudian kata beliau hatta innahu, sampai, hatta ini artinya sampai, dia adalah termasuk huruf ya. Hatta innahu ya, hatta innahu sampai ya, innahu nama Allah itu inna ini butuh isim ya, dan dia butuh khobar. Inna isimnya adalah hu, ini dhamir. Innahu, hu ini kembali kepada Allah. Hatta innahu, sampai ya bahwasanya lafaz jalalah Allah itu fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa wailul lil kafirina min azabin syadid. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kata beliau menerangkan sebuah kaidah bahwa Allah ini adalah dia diikuti oleh semua nama. Jadi Allah dulu baru datang nama-nama yang lainnya. Ini aslinya demikian. Tidak boleh ya nama lainnya kemudian baru diikuti oleh nama Allah, lafaz jalalah Allah, tidak. Jadi hendaklah Allah itu di awal baru diikuti oleh nama-nama yang lainnya. Ini tabiat dalam bahasa Arab kata beliau. Nah, sampai kata di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di sini ya, Ibrahim ayat 1 dan 2 ini sampai di sini lihat ayat 2-nya diawali dengan Allah di sini ya. Setelah ayat 1-nya Allah sebutkan sifatnya Azizil Hamid, Aziz Al-Hamid, Sirat Al-Aziz Al-Hamid. Ini syahidnya di sini, perhatikan. Di sini syahidnya di sini. Kata beliau, ini
Aziz nama, Al-Hamid nama. Kok Allah urutan terakhir, urutan ketiga disebutkan? Nah, kata beliau, di sini urutan ini la naqulu, kita la naqulu, ya, tidak mengatakan, kami tidak mengatakan, la naqulu, kami tidak mengatakan, inna lafzul jalalati Allah sifatun, bahwa lafaz jalalah Allah itu, jadi Allah itu dalam bahasa Arab namanya lafzul jalalah. Ya. Baik. Inna lafzul jalalati Allah sifatun. Jadi la naqulu, kami tidak mengatakan lafaz jalalah Allah ini sifat. Bal naqulu hiya atfu bayanin. Tapi naqulu, kami katakan hiya, dia adalah atfu bayan, atof bayan. Ya, jelas di situ ya. Atfu bayanin li'alla yakuna lafzul jalalati tabi'an taba'iyatan na'ati lil man'uti. Ya. Kata beliau, agar ya, bal naqulu hiya, tapi ini bal juga bisa diartikan tetapi atau bahkan ya. Naqulu, kita mengatakan hiya atfu bayan, dia adalah atof bayan, li'alla, agar tidak ya lafaz jalalah ini tidak menjadi tabi mengikuti, tabi ini mengikuti tabaiyatan na'ati lil man'ut, sebagaimana naat mengikuti man'utnya. Artinya beliau ingin menepis, mungkin ada orang mengatakan nanti, loh, tadi Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa lafaz jalalah Allah itu selalu di awal, kok di sini di akhir. Nah, ini syubhat kan begitu ya. Maka beliau jelaskan di sini sebenarnya tidak dikatakan atof atau naat, maaf, tidak dikatakan naat. Ya, ini naat itu mengikuti hamid, di sini tidak. Ya. Tapi apa? Di sini keterangannya bukan naat, namun dia dikatakan sebagai atof bayan, kata beliau. Atof bayan ini adalah sinonim, barangkali istilah nahunya adalah badal ya. Sinonim kata badal lah. Sinonim badal. Pengganti, artinya penjelasan ya, penjelas ya, bukan mengikut, bukan pengikut, tapi penjelas dari kata hamid. Penjelas dari kata hamid. Ya, bukan Allah mengikuti hamid sebagaimana dalam ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi penjelas dia, bukan Allah yang mengikuti hamid. Ya, tapi apa? Penjelas. Nah, badal, pengganti, keterangan, penjelasannya. Baik. Nah, ini kata beliau ya hanya ingin menjelaskan bahwa jadi Allah itu adalah sifat yang diikuti oleh semua nama. Ya, semua nama Allah yang lainnya. Nah, di sini syahid dalam ayat ini Al-Azizil Hamidi Allah. Disebutkan Allahnya belakangan, ternyata dia bukan mengikuti, karena kaidah tadi Allah diikuti oleh sifat atau nama yang lainnya, maka di sini ada syubhat. Maka penjelasannya kata beliau, di sini bukan Allah yang mengikuti hamid, tapi Allah di sini sebagai penjelas kata hamid. Ini maksudnya. Ya. Ya atfu bayan li'alla yakuna lafzul jalalati tabi'an taba'iyata an-na'ati lil man'uti. Ya. Hiya mubtada atau inna, ya, lafza dia isim inna, ingat semua yang jatuh setelah inna lafza al-jalalati idhafa mudhaf ilai, lafzul jalalati Allah sifatun, ini khobar daripada inna ini. Sifatun khobar inna. Ya. Bal naqulu hiya mubtada atfu bayanin. Atfu khobarnya, bayanin mudhaf ilai. Atfu khobar dan dia juga mudhaf kepada bayanin. Bayanin sebagai
mudhafun ilaih. Li'alla, ya, li'alla yakuna, agar tidak, ya, agar lafaz jalalah tidak dikatakan tabi'an, mengikuti aziz di sini, ya, tabaiyatan na'ati lil man'ut, tabaiyata. Baik, tabi'an, kenapa dia tabi'an? Karena sebagai khobar dari kana, yakuna lafzu isim kana tabi'an khobar kana. Tabaiyata, kenapa dibaca tabaiyata? Sebagai, ya, di sini sebagai, ya, maf'ul mutlak. Tabaiyatan na'ti lil man'ut, ya, maf'ul mutlak dan dia mudhaf kepada an-na'ti lil man'ut. Baik. Ini tentang penjelasan ayat ini. Dari kaidah Allah diikuti oleh nama-nama yang lainnya. Tabaiyatan na'at lil man'ut, ya, na'at man'ut. Masih ingat, ya, pembahasan na'at dan man'ut. Jadi agar tidak dikatakan na'at man'ut. Nih, Allah itu sebagai na'at bagi man'ut, yaitu apa? Hamid. Karena seakan-akan di sini Allah ini na'at ini bagi hamid, sebagai man'utnya. Enggak boleh. Tapi katakan dia atof bayan. Jangan katakan na'at dan man'ut, tapi atof bayan saja. Ya, untuk mengkompromikan dengan kaidah di atas, bahwa kaidah kita tadi lafaz jalalah Allah itu dia diikuti oleh nama Allah yang lainnya dan bukan mengikuti. Baik. Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu. Bismillahi ar-Rahmani. Ar-Rahman. Beliau ingin syarah sekarang Ar-Rahman. Ar-Rahmanu ismun minal asma'i. Ar-Rahmanu dia sebagai mubtada di sini. Ismun adalah ismun nama, minal asma'i, min ini harfu jar, ya, ismun ini khobar tadi, ismun, ar-Rahmanu ismun, minal asma'i, dari, min artinya dari, al asma'i, nama-nama. Asma ini jamak dari ismun. Ismun ini mufrad, ya, mufrad, jamaknya al asma'u, ya. Di sini ada min, maka al asma menjadi kasrah, majrur dengan min harfu jar. Ini fungsi harfu jar, semua harfu jar itu mengkasrohkan. Minal asma'i al-mukhtassati. Al-mukhtassati ini adalah na'at kepada asma, mengikuti i'rabnya. Ya, sama i'rabnya karena sama kaedahnya di sini bertemu. Sama-sama perempuan jenisnya dan juga sama-sama ma'rifah, ada alif lam. Ingat ini. Minal asma'i al-mukhtassati billahi azza wa jalla. La yutlaqu. La yutlaqu dia adalah fi'il mudhari' majhul. La yutlaqu ala ghairihi. Ala harfu jar, ghairi. Ri dia kasrah karena ada harfu jar ala. La yutlaqu ala ghairihi. Ini dhamir, ya. Dhamir jar muttasil. Ala ghairihi. Warrahmanu ma'nahu, warrahman mubtada, ma'nahu al-muttasifu birrahmatil wasi'ati. Al-muttasifu birrahmati al-wasi'ati. Dan Rahman sendiri maknanya, kata beliau, adalah al-muttasifu atau al-muttasafu birrahmatil wasi'ati. Bi harfu jar di sini. Bi harfu jar, ar-rahmati kasroh dengan adanya harfu jar ba. Al-wasi'ati adalah na'at bagi ar-rahmah. Ini sama, ya. Alif lam, alif lam. Muannas, muannas. Nah, maka di sini berlaku sifat mausuf atau na'at man'ut. Maka cocok dikasrohkan sama, diharokati dengan harokat yang sama. Birrahmatil wasi'ati. Bi. Ya, baik. Nah, kata beliau artinya dan Rahman, nama Allah Rahman, maknanya adalah yang tersifati, memiliki sifat, ya, rahmat, kasih sayang, wasi'ah yang luas. Nah, ini arti daripada Rahman.
Ya, Rahman itu artinya ya yang memiliki sifat rahmat, kasih sayang yang sangat luas. Ini Rahman. Ar-Rahman memiliki sifat yang ya kasih sayang yang sangat luas, wasi'ah yang luas, wasi'ah. Nah, jadi wasi'ah dia adalah sifat dari Ar-Rahman, makanya sama di sini ya. Harokatnya sama, jenisnya sama-sama perempuan, ada tak marbuto ya. Sifat, maka dia harokatnya sama bi ar-rahmatil wasi'ati. Ini alasan kenapa kok ti? Karena dia adalah mengikuti ar-rahmah ya, ar-rahmati, karena dia namanya na'at dan man'ut. Dia na'at bagi ar-rahmah. Baik, yang ketiga, yang berikutnya ar-rahim. Nah, beliau ingin mensyarah kata ar-rahim sekarang. Ar-rahimu yutlaqu 'ala Allahi 'azza wa jalla. Ya, tadi maaf saya artikan ulang. Ar-Rahman adalah nama, ismun, nama minal asma, dari nama-nama al-mukhtassati yang khusus billahi bagi Allah. Enggak boleh orang diberi nama Rahman. Ya. La yutlaqu 'ala ghairi. Tidak boleh dimutlakan kepada selain Allah. Enggak boleh ada nama makhluk ya Rahman, tidak boleh. War-Rahmanu tadi artinya ini artinya adalah muttasafu atau al-muttasifu birrahmatil wasi'ah, yang memiliki ya sifat rahmat yang sangat luas, yang luas. Ar-Rahimu yutlaqu 'ala Allahi 'azza wa jalla wa 'ala ghairihi. Ar-Rahimu ya mubtada, yutlaqu khobarnya, khobar mubtada ar-rahimu, yutlaqu ya, khobar dari fiil boleh, khobar dari fiil, 'alallahi dimutlakan kepada Allah azza wa jalla, wa 'ala ghairihi. Ingat ini harfu jar 'ala ya, fungsinya selalu dia mengkasrohkan 'alallahi azza wa jalla wa 'ala ghairi. Enggak boleh dibaca ghaira atau ghairu, setiap ada 'ala selalu kasrah karena dia fungsinya harfu jar, mengkasrohkan, mengejarkan. Wa 'ala ghairihi ya. Wa ma'nahu ya, dan maknanya maknahu mubtada, dzur rahmatil wasilati, zu pemilik ar-rahmah kasih sayang, al-wasilati ya yang sampai, yang sampai. Nah, di sini saya ulang i'rabnya tadi, ar-rahimu mubtada, yutlaqu khobar, 'alallahi ya jar dan majrur, wa 'ala ghairihi waw ataf, wa 'ala ghairihi jar majrur, wa ma'nahu maknanya mubtada ya zu ar-rahmati, zu khobar dari mubtada, ma'nahu zu adalah khobar dan dia idhofah kepada ar-rahmati ya, maka ar-rahmati ini namanya mudhaf ilaih, sedangkan al-wasilati ini adalah na'at sifat dari ar-rahmati, sama-sama ya berlaku sifat dan mausuf, na'at dan man'ut. Farrahmanu di bawahnya, Farrahmanu dzur rahmatil wasi'ati, sehingga Rahman yang di atas ini Bismillahirrahmanirrahim ya kan. Maka kata beliau Ar-Rahman mubtada, dzul rahmatil wasi'ati, pemilik rahmat yang sangat luas ya. War-Rahimu, sedangkan Ar-Rahimu mubtada, zu pemilik ar-rahmati al-wasilati, zu ar-rahmati al-wasilati, pemilik rahmat yang sampai. Ar-Rahman pemilik rahmat yang luas, Ar-Rahim pemilik rahmat yang sampai. Ini sebenarnya dua kata yang asalnya sama, rahima, Rahman, Rahim, sama asli katanya. Ya. Kata beliau fa idza jumi'a, dan jika dikumpulkan, saral muradu birrahimi al-musila rahmatahu ila man yasha'u min ibadihi ya. Fa idza jumi'a, dan jika dikumpulkan,
seperti dalam kata Ar-Rahman Ar-Rahim, kan itu dikumpulkan dalam satu teks ya, dalam satu konteks kalimat, dalam satu teks dan dikumpulkan Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata beliau, fa iza jumi'a, dan jika dikumpulkan seperti itu, saral muradu birrahim, maka kata rahim itu soro, ini saudara kana ya, masih ingat saudara kana. Saral muradu, maka jadilah maksud, muradu maksud ya, dia marfu karena isim soro. Al muradu birrahim, birrahim al musila ya, maksud dari rahim al musila, yaitu yang menyampaikan rahmatahu, rahmatnya, ila man yasha'u min ibadihi ya, yaitu maksudnya adalah yang menyampaikan rahmatnya kepada orang yang dia kehendaki, min dari hamba-hambanya, min ibadihi. Jadi musila saya baca, kenapa musila bukan musilu atau musili? Karena dia sebagai khobar soro. Soro ini butuh isim dan khobar. Isimnya harus marfu. Sorol muradu birrahimi al musila. Musila ya, mansub ya, sebagai khobar dari soroh ya. Rahmatahu, kenapa rahmata? Karena dia adalah ya maf'ul bihi, rahmatahu maf'ul bihi ya, objek dari kata musila. Musila ini isim fa'il yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Al-musila rahmatahu ila man yasha'u min ibadihi. Ibad jamak dari abdun. Abdun ya, abdun satu hamba, ibad banyak hamba. Ibad di ibadihi karena ada min ibadihi. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana qala Allah, Allah berfirman, qala berkata atau berfirman, Ta'ala yang maha tinggi, yu'azzibu man yasha'u ya, Allah mengazab man orang, yasha'u kehendaki, wa yarhamu dan Allah merahmati man yasha'u, wa ilaihi tuqlabun dan hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Al-Ankabut 21. Perhatikan di sini beliau ingin menjelaskan Ar-Rahim tadi, bahwa Ar-Rahim itu adalah yutlaku alallahi azza wa jalla wa ala ghairih, kepada Allah dan juga kepada yang lainnya. Berbeda dengan Ar-Rahman tadi. Ar-Rahman itu hanya untuk Allah. Nah, sedangkan makna di kata Rahim, dia adalah pemilik rahmat yang wasilah, yang sampai ya. Rahman dzur rahmatil wasi'ah, sedangkan Rahman pemilik rahmat yang luas. War Rahim dzur rahmatil wasilah, dan Rahim pemilik rahmat yang sangat luas. Ya maaf, yang sampai kepada hamba-hambanya. Fa idza jumi'a, dan jika dikumpulkan dua kata itu, maka maksudnya adalah Ar-Rahim bermakna yang menyampaikan rahmatnya kepada hamba yang Allah kehendaki. Baik. Ini paragraf ini ya, dan jelas perbedaan makna dari Ar-Rahman adalah pemilik rahmat yang luas, Ar-Rahim pemilik rahmat yang sampai. Ya. Sebagian ulama kita menyebutkan bahwa Ar-Rahman yaitu untuk semua hamba, luas. Ya, luas rahmat Allah diberikan kepada semua hambanya, muslim non muslim. Sedangkan Rahim ya hanya kepada orang-orang yang beriman, orang-orang pilihan. Maka dia rahmat Allah itu bagi orang beriman adalah dunia dan akhirat. Sedangkan rahmannya Allah hanya untuk orang ya di dunia, orang kafir dan makhluk Allah, dan di akhirat mereka adalah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Ini sekira ya pelan-pelan ya pembahasan kita ya, agar teman-teman terlatih terus ya bisa membaca dengan baik. Jika ada pertanyaan barangkali dari apa yang disampaikan, ya pertemuan berikut kita masuk kepada syarah dari matan ya. Baik, ini yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Kita pelan-pelan, yang penting bisa memahami dengan baik ya, bisa memahami dengan baik. Ada soal barangkali tanya jawab, silakan dibuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan baik dalam bacaan kita malam ini atau yang sebelumnya, maka silakan untuk ditanyakan. Wallahu taala a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad, Ustaz, dari Ahmad. Cinere. Ahmad min Cinere, ahlan wa sahlan. Ya. Soal, tafaddal. Ahlan, Ustaz. Nah, Ustaz, assalamualaikum, jazakallahu khairan atas penyampaian yang sudah Ustaz berikan dan para kru tim sekalian. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang sangat baik. Ustaz, mau bertanya yang tentang ayyakuna setelah surat Ibrahim 1 sampai 2 yang dikatakan bahwa lafzul jalalah Allah itu yang hiya atfu bayanin li alla yakunul lafzu itu kenapa dia dhammah ya Ustaz? Li alla yakunul lafzu. Yang mana yang dhamma? Yakununya atau lafzunya? Yang lafzunya Ustaz. Lafzunya karena bukan yang masdar. Iya, lafzu ini sebagai isim kana. Oh, isim kana yakunu. Oh ya. Isim yakunu ini, isim yakunu kan dia harus marfu. Tanda rofa'nya di sini dengan dhammah. Karena dia isim zahir, ya. Jadi isim kana di sini adalah lafzu sebagai isim kana. Khobar kana mana? Tabi'an. Ya, khobar kana adalah tabi'an. Ingat kaidah kana, dia merofa'kan isim dan menasobkan khobar. Merofa'kan isim dan menasobkan khobarnya. Ya, Ahmad Coki ini ya. Oh iya Ustaz. Masya Allah, barakallah fik ya akhi Coki, barakallah fik. Baik. Satu lagi boleh Ustaz? Ayo silakan. Satu lagi Ustaz, yang setelah wa qaddarnahu munasiban itu yang lakinna bismillahi aqra'u yakunu adalla itu bagaimana bisa kita ketahui bahwa ya ketika membaca kitab itu bahwa ayyakuna itu yang masdar muawwalnya itu menjadi fathah Ustaz. Ada itu takdirnya itu ke aqra'u. Karena masih suka bingung Ustaz, maksudnya ini ditakdirkan atau menjadi isim kana bagi adallu. Ya. Karena masih agak bingung. Kalau ada an saja, ada an, baik, ada an ya sebelumnya, maka harus difathahkan. An yakuna, ya kan ya? An aqra'a, an yakuna, an azhaba, dan seterusnya. Kalau tidak ada an, maka berlaku hukum asal, yaitu didommahkan. Aqra'u yakunu, ya kan? Di sini yakunu, ya. Yakunu. Adalla, kenapa adalla? Dia sebagai khobar kana, ya kan? Khobar kana dia nasob. Khobar kana nasob. Aqra'u yakunu adalla 'alal muradil allazi abtadi'u bihi. Nah, di sini khobar kana maka adalah. Berbeda dengan di sini li'annahu yang awal wa qaddarnahu munasiban li'annahu adallu. Di sini adallu, di sini adalla. Kenapa? Karena adallu di sini adalah khobar anna. Sedangkan kaidah pada anna menasobkan isim dan merofakkan khobar. Dan di sini adallu khobar anna, maka dia hendaklah didommahkan adallu. Adapun di sini yakunu adalla, dia sebagai khobar kana. Jelas Ahmad Chaki, barakallahu fiik. Ya, baik. Yang lain barangkali ada soal lain? Tafaddal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Man ma'i? Halo Ustaz. Man? Fahad Ustaz. Fahad. Alfan. Fahadil Umam Ustaz. Ah? Oh, Fadlu Umam. Umam. Ahlan. Ahlan wa sahlan. Fadlu Umam. Iya. Fahdu Umam. Fahdu Umam. Tafaddal Umam. Anda mau bertanya kalau adalah itu sirah apa ya Ustaz ya? Adal di sini sigo tafdil. Sigo tafdil ala wazni af'alu. Ya. Aslinya kan adlalu. Ini asli daripada adallu ini. Adlalu. Karena dia mudha'af maka menjadilah adallu. Af'alu, afdalu, lebih menunjukkan. Ya, ahsanu lebih baik. Ajmalu lebih bagus. Adallu. Ini siga tafdil. Naam, wallahu taala a'lam bissawab. Ada yang lain lagi? Silahkan. Hunaka soal akhar? Taib. Jika tidak ada lagi pertanyaan, maka kita tutup insyaallah pertemuan kita pada malam hari ini. Ada lagi satu, silahkan. Bismillah, Afwan Ustaz, ada yang mau nanya Ustaz. Ya, silahkan. Yang di bagian sini. Falau qulna mathalan indama nuridu an naqra'a kitaban bismillahi nabtadi'u. Ini kalau misalkan maf'ul bihnya kan mathalan ya Ustaz ya? Iya. Kalau misalkan aneh memahaminya seperti ini bisa nggak Ustaz? Falau qulna apabila kita mengucapkan bismillahi nabtadi'u gitu Ustaz. Bismillah dengan menyebut nama Allah kita memulai. Masalan sebagai contoh, indama nuridu an naqra'a kitaban, ketika kita hendak membaca suatu kitab, itu kira-kira bisa nggak ya Ustaz ya? Bisa juga. Bisa juga Ustaz ya? Iya. Jadi kalau soalnya aneh agak rancu gitu kalau misalnya kita bilang falakulna masalan kita mengucapkan contoh gitu. Jadi langsungnya ke bismillah gitu. Bisa berarti Ustaz ya? Insyaallah ya. Bisa juga demikian. Iya. Ustaz, syukran Ustaz. Ya, afwan. Baik. Cukup ya. Cukup sekian. Ya, semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Ya. Tetap semangat murajaah, mengulang dari pelajaran yang kita sampaikan dan ikuti terus insyaallah. Dan bisa mengajak teman-teman yang lainnya ya untuk berlatih membaca ya kitab para ulama kita sesuai dengan apa yang kita miliki. Dan jika ada soal juga barangkali bisa ditanyakan di grup komunikasi kita, grup latihan ya. Dan untuk di murojaah juga nanti akan di-share insyaallah di YouTube ya, semoga menjadi manfaat bagi kaum muslimin yang lebih luas. Ini yang dapat disampaikan, jazakumullah khairan kepada teman-teman yang bertugas ya, dan juga kepada teman sekalian yang sudah hadir dan mengikuti halaqah baca kitab kita, semoga menjadi manfaat bagi antum sekalian. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.